Kaisar Pedang yang mengejutkan. 6246. Apa dendam yang dimiliki Lin Bai, penguasa serigala, terhadap para pendekar dari wilayah utara? Mengapa para pendekar dari wilayah utara begitu keras menyerang Lin Bai? Zhang Bailiu sengaja meninggikan volume suaranya agar semua orang dapat mendengarnya. Begitu ucapan ini keluar, memang menyebabkan banyak pendekar sekte di aula berpikir keras. Untuk sementara, seluruh aula hening, dan keheningan itu mencekik. Ada keheningan yang mencekam sebelum badai. Orang-orang kuat yang hadir semuanya takjub bahwa Lin Bai telah membunuh 7 anggota sekte Shenzhen, dan mengagumi kekuatan Lin Bai, tetapi tampaknya banyak orang tidak berpikir mendalam tentang dendam di baliknya. Kata-kata Zhang Bailiu jelas merupakan pengingat bagi para pendekar yang hadir, terutama untuk mengingatkan para pendekar dari wilayah timur bahwa para pendekar dari wilayah utara tidak akan menargetkan Lin Bai tanpa alasan, dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Adapun rahasia tersembunyi itu, mudah ditebak. Ketika Zhang Bailiu mengajukan pertanyaan ini, dia tidak mendapatkan jawaban, karena mustahil bagi siapapun untuk menjawabnya, dan tidak ada yang berani menjawabnya secara langsung. Para prajurit dari wilayah timur tetap diam, para prajurit dari wilayah utara tetap diam, para prajurit dari wilayah barat menyaksikan dengan senyum di wajah mereka, dan para prajurit dari wilayah selatan tetap diam. Tidak ada jawaban adalah jawaban terbaik. Para prajurit yang hadir, rubah yang bukan rubah berusia 1000 tahun itu, bagaimana mungkin mereka tidak melihat arus bawah yang bergejolak di balik ini, tetapi hal-hal ini belum sampai pada titik mencabik-cabik muka. Begitu wajah tercabik-cabik, itu berarti akan ada pertempuran berdarah antara kedua wilayah tersebut. Meskipun Zhang Bailiu tidak mendapatkan jawaban, tujuannya telah tercapai. Kata-katanya adalah untuk mengingatkan para prajurit wilayah timur bahwa para prajurit wilayah utara telah bergerak. Mereka tidak menargetkan Lin Bai, tetapi seluruh wilayah timur. Dia melihat para prajurit dari wilayah timur. Kaisar Chu dari kerajaan Chu sedang duduk di kursi naga. Meskipun dia tersenyum, ada ketajaman yang tersembunyi di matanya. Dengan wajah dingin, pria kuat dari Gunung Wansheng itu menyeringai. Adapun sekte-sekte pendekar dari wilayah timur, penguasa 5 keluarga dan 7 sekte kerajaan Chu, 9 sekte Qitian, 8 sekte Wansheng, dan 5 sekte 7 malam juga memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, dan memandang ke arah para pendekar wilayah utara dengan penuh kebencian. Zhang Bailiu melihat wajah semua orang di aula, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia tidak melanjutkan sikap agresifnya, juga tidak membuat suara apapun, dan duduk diam di tempat duduknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Lin Bai meninggalkan lembah, ia menginjak pedang terbang dan menuju ke arah tenggara, lalu menemukan tempat terpencil untuk menyembuhkan luka-lukanya dengan duduk bersila. Saat luka-luka di tubuhnya berangsur sembuh, kekuatan spiritualnya pulih, dan kekuatannya secara bertahap kembali ke puncaknya. Ia mengulangi trik lamanya lagi, mengganggu lingkaran proyeksi di sekitarnya, lalu mengeluarkan kantong penyimpanan ketujuh anggota Shenzhen, dan mulai menghitung rampasan perang. Sangat sedikit. Benar-benar sedikit. Harta karun di dalam kantong penyimpanan ketujuh anggota Shenzhen sama sekali tidak sebanding dengan identitas mereka sebagai pendekar tingkat atas Taiyi Daoguo. Di dalam kantong penyimpanan lainnya, selain beberapa pakaian pribadi dan sutra serta satin yang mereka beli di wilayah timur, hanya tersisa beberapa botol dan kaleng yang compang camping. Botol dan guci ini penuh dengan obat mujarab, tetapi metode pemurniannya sangat kasar, seperti yang dibuat oleh seorang alkemis magang di Paviliun Tianji. Adapun senjata sihir lainnya, juga sangat kasar. Baik itu pil atau pedang es, hampir tidak ada yang bisa masuk ke mata Lin Bai. Untuk sisa harta karun, Lin Bai menemukan beberapa tanaman eliksir yang hanya tumbuh di wilayah utara, dan biji yang hanya ada di wilayah utara. Ini adalah hasil panen terbaik Lin Bai. Adapun kekuatan sihir dan buku rahasia keterampilan unik, Lin Bai juga menemukan beberapa buku, tetapi setelah sekilas melihat isinya, Lin Bai langsung merasa itu bukan keterampilan sihir. Lin Bai juga mencibir hal ini. Adapun warisan ortodoks Shenzhen tidak ditemukan di dalam tas penyimpanan ketujuh orang itu. Selain obat mujarab, senjata sihir, dan metode saluran sihir, Lin Bai paling memperhatikan giok abadi, tetapi hanya ada sedikit giok abadi di dalam tas penyimpanan ketujuh orang ini. Jumlahnya hanya lebih dari 200 yuan. Sepertinya sebelum mereka memasuki dunia perburuan, mereka menyembunyikan sebagian besar harta karun mereka. Lin Bai menduga dalam hatinya, mungkin ketujuh orang ini juga tahu bahwa memasuki dunia perburuan sangat berbahaya, jadi mereka sengaja menyembunyikan sebagian besar harta karun mereka sebelum berpartisipasi dalam perburuan. Sebagian besar harta karun di tubuhnya tersembunyi dan dia tidak membawanya bersamanya. Jadi,
Mungkinkah mereka tidak menyembunyikan harta karun itu, dan harta karun di dalam tas penyimpanan itu adalah semua barang milik mereka? Mereka miskin. Lin Bai memikirkannya dengan saksama, dan itu bukan hal yang mustahil. Wilayah utara terkenal dengan lingkungannya yang keras dan sumber daya bertahan hidup yang sangat sedikit. Para pendekar di wilayah utara yang memiliki basis kultivasi tingkat lanjut hampir semuanya menggunakan teknik sesat untuk mencapai prestasi saat ini. Jika mereka bergantung pada sumber daya, mereka tidak akan mampu mencapai prestasi kultivasi seperti ini sepanjang hidup mereka. Terlepas dari apakah mereka benar-benar miskin atau menyembunyikan harta mereka di luar, kantung penyimpanan ketujuh orang ini sekarang adalah harta terakhir Lin Bai. Setelah menghitung harta yang berguna, Lin Bai mengeluarkan botol giok dari kantung penyimpanannya, yang merupakan harta yang paling didambakan Lin Bai. Garis keturunan tingkat raja, dari klan monster. Darah tingkat raja. Lin Bai menatap botol giok itu, perlahan membuka segelnya, membuka sumbat botol, dan bau darah yang menyengat memenuhi udara. Melihat ke dalam botol, dia melihat setetes darah merah tua di dasar botol, memancarkan rona merah yang menawan, berdenyut seolah hidup. Setetes darah ini hanya sebesar setetes air, dan ukurannya tidak sesuai dengan botol, mempertahankan penampilan seperti setetes air. Saat Lin Bai membuka segelnya, setetes darah itu terbang keluar dari botol dan langsung menuju langit. Pada saat yang sama, uap merah yang keluar dari darah dengan cepat berubah menjadi Phoenix merah menyala, dan tekanan mengerikan dari keluarga Phoenix menimpa pundak Lin Bai. Mau lari, Lin Bai terkejut, dan buru-buru terbang ke atas, menyambar tetesan darah yang keluar dari botol di tangannya. Tetesan darah ini masih gelisah, memancarkan panas membara, yang membuat Lin Bai merasa seolah-olah dia menggenggam bara api di telapak tangannya. Dan kekuatan yang membakar menyebar dari darah itu, mencoba melawan, dan ingin membakar seluruh tubuh Lin Bai menjadi abu. Dengan sebuah pikiran di benak Lin Bai, kekuatan yang melahap itu perlahan menyebar. Tetesan darah itu sepertinya merasakan musuh alami, dan suhu yang membakar itu langsung menghilang, kembali tenang. Baru kemudian dia perlahan membuka telapak tangannya, dan menemukan tetesan darah itu sedikit berdenyut di telapak tangannya, dan perasaan ini sepertinya gemetar. Sepertinya takut. Tetesan darah itu menjadi tenang, dan Lin Bai menatapnya. Kata-kata Nyonya Qianru perlahan terngiang di benaknya, memurnikan darah sejati memiliki bahaya tertentu. Jika berhasil, Anda bisa mendapatkan kekuatan supernatural bawaan dari Yaosu. Jika gagal, jantung Dao hancur, dan tubuh mati serta Dao menghilang. Menurut eksperimen yang dilakukan oleh Yao Zhu di kota Changmang, jika seorang seniman bela diri yang sukses diizinkan untuk memurnikan darah sejati tanpa melalui tubuh ibu, tingkat keberhasilannya hanya 1%. Probabilitas ini adalah probabilitas konservatif dari Yao Zhu, dan tingkat keberhasilannya bahkan mungkin tidak mencapai 1%. Itulah mengapa Yao Zhu melakukan eksperimen, tubuh ibu, di kota Changmang, yaitu, ketika seorang wanita hamil, mereka perlahan-lahan menyuntikkan darah asli ke dalam bayi di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan pemurnian meningkat secara signifikan. Tetapi peningkatannya hanya dari 1% menjadi 5%. Ini adalah perkiraan konservatif Yao Zhu, dan tingkat keberhasilan sebenarnya jauh lebih rendah dari ini. 6247. Kekuatan supernatural bawaan dalam darah klan monster berasal dari 5 leluhur klan monster, yaitu klan naga, klan phoenix, klan harimau, klan basal, dan klan unicorn. Kelima ras monster leluhur ini lahir di awal dunia, dan sebelum ras manusia, mereka pernah menjadi penguasa dunia ini. Selalu ada legenda di dunia seni bela diri. Saat ini, ada puluhan ribu klan monster, besar dan kecil, dan banyak sekali binatang spiritual langka, tetapi semuanya berasal dari 5 klan monster leluhur. Sederhananya, para pewaris yang lahir dari 5 leluhur klan monster dipengaruhi oleh perubahan tahun, secara bertahap mengubah penampilan dan bentuk mereka, dan menjadi klan monster saat ini. Oleh karena itu, kekuatan darah dari 5 leluhur monster di dunia kurang lebih tetap ada di tubuh mereka. Selama konsentrasi darah cukup tinggi, atau mereka berhasil kembali ke leluhur mereka, mereka dapat memperoleh warisan dari 5 leluhur tersebut. Tetapi ini hanyalah legenda kuno yang diturunkan antara langit dan bumi. Kisah asal-usul sebenarnya dari klan monster telah lama terhapus selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi ada sebuah legenda yang telah dikonfirmasi, yaitu, dengan kembali ke leluhur, seseorang memang dapat memperoleh warisan darah dari 5 leluhur klan monster. Warisan garis keturunan ini juga efektif bagi umat manusia. Seperti yang dikatakan Nyonya Qianru. Ketika umat manusia lemah, banyak keterampilan dan kemampuan dipelajari secara diam-diam dari ras monster.
Lihat apa yang kau lihat barusan, sepertinya itu setetes darah asli dari keluarga Phoenix. Lin Bai teringat Phoenix hantu yang mengembun ketika darah asli keluar dari botol giok tadi dan ingin melarikan diri, dan langsung menebak bahwa itu adalah darah asli klan Phoenix. Tingkat keberhasilannya agak rendah. Lin Bai menggenggam setetes darah di telapak tangannya, dan tidak dapat memutuskan apakah akan memurnikannya atau tidak. Tingkat keberhasilan kembali ke leluhur ras monster sangat rendah, bahkan lebih sedikit orang yang dapat memperoleh kekuatan supernatural bawaan mereka, dan lebih banyak orang menjadi gila dan meledak hingga mati ketika mereka memurnikan darah asli mereka. Lin Bai tidak percaya bahwa dia begitu beruntung bisa mendapatkan 100% kekuatan supernatural bawaan monster, jadi dia ragu-ragu untuk beberapa saat apakah akan memurnikan setetes darah sejati ini. Tetapi setetes darah sejati ini tidak didapatkan dengan mudah, dan kekuatan supernatural bawaan dari 5 ras monster leluhur memang patut dicece 3/4 AE. Titik. Sebagai penguasa dunia, warisan sihir mereka pastilah metode rahasia tertinggi yang mereka gunakan untuk menaklukkan dunia, yang cukup untuk membuat para pendekar dunia bersemangat. Lin Bai juga memikirkan cara lain untuk memurnikan darah asli, tetapi itu terlalu mudah. Jika semudah itu, Yao Zhu pasti sudah kembali. Dia menatap darah asli di tangannya, dan berpikir serius, aku akan mencoba memurnikannya dulu. Jika tidak berhasil, sebelum darah asli lepas kendali, aku akan menggunakan kekuatan melahap untuk menghapus darah asli secara paksa. Aku tidak tahu apakah metode ini layak. Lin Bai menyimpulkan kredibilitas metode ini dalam hatinya, dan setelah beberapa deduksi, dia merasa bahwa metode ini layak. Memurnikan darah asli, jika darah asli lepas kendali, Lin Bai akan langsung menggunakan kekuatan melahap untuk menghapus darah asli. Dengan cara ini, meskipun dia tidak bisa mendapatkan warisan kekuatan supernatural klan iblis dalam darah asli, setidaknya nyawa Lin Bai bisa diselamatkan. Lakukan saja. Lin Bai perlahan mengambil darah asli, sedikit membuka mulutnya, dan memasukkan darah asli ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, Lin Bai diam-diam mengoperasikan buah dao penelan langit, memadatkan sedikit kekuatan pemakan. Selama ada kelainan pada darah asli, dia akan menggunakan kekuatan pemakan untuk memusnahkan darah asli tanpa ragu-ragu. Setelah darah asli masuk, darah itu dengan cepat runtuh dan meleleh, mengalir ke tubuh Lin Bai seperti benang api, dan dengan cepat menyebar ke seluruh meridian dan anggota tubuhnya. Tak heran, sebuah kecelakaan terjadi. Setelah darah asli menyebar ke seluruh anggota tubuh dan tulang, darah itu mulai kehilangan kendali, dan kekuatan yang membakar itu seperti api yang membakar meridian dan organ dalam Lin Bai. Cici, sebuah suara aneh terdengar dari tubuh Lin Bai. Darah di seluruh tubuhnya menguap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan berubah menjadi uap merah darah di sepanjang pori-pori dan naik ke langit. Dalam sekejap, tubuh Lin Bai mengerut, seolah-olah hanya ada sepotong kulit yang membungkus tulang, seperti mumi yang darahnya telah menguap. Pada saat ini, pikiran berkelebat di benak Lin Bai, dan kekuatan melahap melonjak keluar, ingin menghapus semua darah sejati dan memurnikannya. Memurnikan darah sejati dengan kekuatan melahap tidak akan mampu memperoleh warisan kekuatan supernatural bawaan klan iblis, tetapi setidaknya dapat menyelamatkan hidup Lin Bai. Tepat ketika Lin Bai hendak menggunakan kekuatan melahap untuk memurnikan darah sejati ras monster, dia tiba-tiba ragu dan ingin menahan diri sejenak. Tahan sedikit lebih lama. Lin Bai menekan kekuatan melahap, melakukan latihan, kitab 5 elemen, yang dikuasainya, dan mulai memurnikan darah sejati ras monster yang tersebar di tubuhnya. Namun kecepatan pemurniannya sangat cepat. Jika ingin menggunakan kitab 5 elemen untuk memurnikan sepenuhnya, saya khawatir pada saat pemurnian berhasil, Lin Bai sudah akan kembali ke kehancuran. Tidak bisa menggunakan latihan untuk memurnikannya. Lin Bai tiba-tiba terkejut, lalu bagaimana ras monster memurnikan darah sejati? Apakah semuanya berdasarkan daya tahan yang kuat? Sudah bertahan, begitulah. Jika tidak bisa bertahan, maka hilang. Setelah Lin Bai berlatih kitab 5 elemen, dia menemukan bahwa itu tidak efektif, jadi dia tahu bahwa dia tidak dapat menggunakan latihan untuk memurnikan darah sejati, dan kemudian dia hanya bisa bertahan. Melihat darah sejati larut dalam tubuh secara otomatis, meskipun Lin Bai tidak dapat kembali ke leluhurnya seperti Yao Zhu, setidaknya dia bisa mendapatkan kekuatan supernatural bawaan Yao Zhu. Setelah beberapa saat, Lin Bai merasa bahwa tubuh fisiknya telah mencapai batasnya, darahnya menguap, dan organ dalamnya terbakar menjadi abu. Untungnya, ada jejak cahaya hijau yang muncul dari jantung, lautan kesadaran, tulang belakang, dan lautan kidantian Lin Bai, melindungi tempat-tempat ini agar tidak terluka oleh kekuatan darah sejati. Pecahan giok hijau. Lin Bai segera menyadari bahwa ini adalah pecahan giok hijau yang secara aktif melindunginya.
Segera setelah itu, kekuatan darah sejati menempel pada tulang Lin Bai, dan mulai membakar tulang Lin Bai, secara bertahap membakarnya hingga menjadi abu. Rasa sakit yang hebat di tubuhnya membuat Lin Bai menjerit. Dia ingin menggunakan kekuatan melahap untuk menghapus darah sejati beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia masih menggertakkan giginya dan melawan. Pada saat ini, perasaan misterius muncul di tubuh Lin Bai. Perasaan ini sangat aneh. Dia merasa sangat sakit, tetapi juga sangat gembira. Awalnya dia merasa akan mati, tetapi dia juga merasa akan terlahir kembali. Dia merasa seolah-olah berada di dalam tungku, tetapi seolah-olah lapisan embun beku menyelimuti jiwanya dan membawa kenyamanan. Lin Bai telah mencapai batasnya, penglihatannya mulai kabur, apakah ini saat-saat terakhir sebelum kematian? Ia tampak merasa berada di momen paling kritis dalam penyatuan dengan darah sejati, apakah itu menuju kematian atau menuju kehidupan baru bergantung pada saat berikutnya. Lin Bai sepenuhnya melepaskan kekuatan yang melahap, membiarkannya kembali ke buah dao penelan langit, dan sepenuhnya menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada darah sejati, matanya penuh dengan ketegasan dan semangat bertarung. Kekuatan darah sejati membakar tulang Lin Bai menjadi abu, menembus tubuhnya, dan membakar bulunya. Dari kejauhan, Lin Bai tampak seperti bola api yang membara dan hampir hangus terbakar hingga musnah. Namun, tepat pada saat ini, Lin Bai, yang diselimuti kobaran api, tiba-tiba memunculkan bayangan Phoenix di belakangnya. Setelah teriakan menggema ke langit, ia berputar beberapa kali di udara, dan tiba-tiba menukik ke bawah dan menyatu dengan tubuh Lin Bai. Api perlahan menghilang pada saat ini, dan tubuh telanjang Lin Bai muncul di antara langit dan bumi. Otot-ototnya membengkak tinggi, tubuhnya dipenuhi darah, dan tulangnya seperti ukiran giok. Matanya tajam, dan ada tatapan dalam yang tak terlukiskan tersembunyi di dalamnya. Setelah tertegun sejenak, ia bergumam, kekuatan supernatural bawaan ras monster. Nirvana Phoenix. 6248. Di bawah langit. Jubah putih bulan putra Sekte Tiansui menonjolkan temperamen Lin Bai yang mulia dan elegan. Rambutnya gelap dan berkilau, dan matanya tajam. Di bawah cahaya bintang, dia tampak seperti bintang yang jatuh dari langit, memancarkan pesona yang menawan di malam yang gelap. Inilah Lin Bai setelah menggabungkan darah asli ras monster. Dari luar, dia tampak seperti baru lahir. Tanpa banyak perubahan dari penampilan aslinya, fitur wajahnya lebih halus dan tampan, dan kulitnya sehalus giok berharga, tetapi otot-otot yang menonjol dan tubuh yang kuat di bawah kulit memancarkan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Kekuatan supernatural kelahiran ras monster, Nirvana Phoenix. Lin Bai bergumam. Ketika dia terlahir kembali dalam api barusan, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah kitab suci. Gong Fa. Nirvana Phoenix adalah kekuatan supernatural kelahiran klan Phoenix, salah satu dari 5 leluhur klan iblis. Setelah dilemparkan, seluruh tubuh akan diselimuti api dan memasuki keadaan nirvana. Setelah nirvana berakhir, semua luka dan kekuatan yang terkonsumsi di tubuh akan dipulihkan ke keadaan semula, dan mereka akan langsung kembali ke puncak kekuatan mereka. Betapa dahsyatnya kekuatan supernatural bawaan ini. Ini setara dengan kehidupan kedua. Lin Bai tak kuasa menahan diri untuk berseru setelah mengetahui kekuatan Nirvana Phoenix. Tak heran jika klan Phoenix menjadi salah satu dari 5 klan monster leluhur di zaman kuno. Nirvana Phoenix saja sudah cukup bagi mereka untuk mendominasi zaman kuno. Perjalanan ke kota Changmang sangat berharga. Senyum bahagia muncul di sudut mulut Lin Bai. Meskipun perjalanan ke kota Changmang sangat berbahaya, untungnya setetes darah asli ini memberi Lin Bai imbalan yang cukup. Setetes darah asli ini tidak hanya memungkinkan saya untuk mendapatkan kekuatan supernatural Yaosu, tetapi juga memperkuat kekuatan fisik saya. Pada saat ini, Lin Bai menyadari bahwa kekuatan fisiknya telah mengalami terobosan, dan tubuh Dao 5 elemen telah resmi menembus dan memasuki tahap pencapaian kecil. Tubuh kelima elemen itu kecil, dan darahnya seperti naga. Dan kekuatan fisik Lin Bai, meskipun dia baru mencapai tahap Xiao Cheng, masih sebanding dengan kekuatan alam Dao Guo tingkat rendah. Kelima elemen menembus lagi. Ini membuat Lin Bai sedikit terkejut. Tanpa bantuan kelima elemen Lin Bai menembus ke alam Xiao Cheng hanya dengan kekuatan setetes darah sejati itu. Benda-benda spiritual 5 elemen selalu menjadi sumber daya kultivasi penting yang tidak dapat dihindari oleh Lin Bai dalam perjalanan kultivasinya. Baik itu untuk berlatih, kitab 5 elemen, atau susunan pedang 5 elemen kekacauan terbalik, Anda membutuhkan bantuan roh 5 elemen. Lin Bai awalnya berencana untuk mendapatkan beberapa roh 5 elemen dari spesies alien selama perburuan,
pertama-tama memurnikan susunan pedang 5 elemen kekacauan terbalik, dan kemudian mencari roh 5 elemen lainnya untuk menembus kitab 5 elemen. Sekarang kitab 5 elemen telah menembus ke tahap Xiao Cheng, itu adalah kejutan, tetapi Lin Bai masih membutuhkan 5 elemen untuk terus berlatih kitab 5 elemen lanjutan dan formasi pedang 5 elemen kekacauan terbalik. Meskipun tubuh Dao 5 elemen telah menembus ke tahap Xiao Cheng, kekuatan kultivasi saya belum menembus, dan saya masih terjebak di tingkat menengah Tai. Kekurangan sumber daya terobosan penting. Giok abadi. Setelah kekuatan kultivasi menembus ke alam Dao Guo, giok abadi telah menjadi sumber daya kultivasi terpenting. Namun, karena eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya giok abadi antara langit dan bumi oleh para leluhur di zaman kuno, saat ini terjadi kekurangan giok abadi yang ekstrim di dunia iblis dan dunia spiritual. Sekarang hampir semua sumber daya giok abadi berada di tangan sekte-sekte teratas di dunia iblis dan dunia spiritual. Jika kau tidak menjadi orang kepercayaan mereka, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk mengeluarkan giok abadi untuk membinamu. Lin Bai menggelengkan kepalanya, pertama-tama membuang banyak pikiran yang mengganggu di benaknya, dan menatap ke depan dengan saksama, bulan terbenam dan matahari terbit, dan fajar kembali datang. Mari kita ikut berburu dulu. Dunia perburuan adalah gudang harta karun. Jika kau bisa berburu cukup banyak mangsa, kau juga bisa menukarnya dengan banyak giok abadi. Melihat matahari terbit, Lin Bai berpikir dalam hati, 7 atau 8 hari terbuang di kota Changmang, dan sekarang aku tidak punya banyak waktu berburu lagi. Segera. Lin Bai menginjak pedang terbang dan berpacu ke depan dengan hati-hati. Pada saat yang sama, ia memperhatikan gelang konsentris di pergelangan tangannya dan cahaya batu permata di atasnya. Setelah meninggalkan kota Changmang, Lin Bai tentu ingin segera menemukan teman atau sekutu sektenya untuk memahami situasi terkini di dunia perburuan. Namun, dunia perburuan terlalu luas, dan gelang konsentris hanya akan merespons jika berada dalam radius 1 juta mil. Lin Bai terbang selama beberapa jam, tetapi gelang itu tetap tidak merespons. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada sekutu Lin Bai dalam radius 1 juta mil. Sambil mencari sekutunya, Lin Bai perlahan-lahan bergerak maju. Setelah beberapa saat, dia menemukan sesuatu yang aneh di dunia di depannya. Asap hitam tebal mengepul dari tanah, melayang ke langit, dan mengembun di udara. Tanah tampak seperti tanah hangus yang terbelah, dan magma panas mengalir melalui celah-celahnya. Meskipun ada pepohonan di tanah, pemandangannya sangat aneh. Hutan-hutan di tanah ini semuanya terbakar dengan api yang berkobar, tetapi tampaknya batang pohon tidak terbakar, sungguh aneh. Di kejauhan, terdapat beberapa gunung tinggi dan menjulang, dan asap tebal mengepul keluar dari celah gunung, memercikkan larutan magma merah menyala dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya adalah daerah vulkanik. Berdiri di atas pedang terbang, Lin Bai memandang jauh ke kejauhan, dan menemukan bahwa daerah vulkanik ini membentang sangat luas, dan batas daratannya meluas hingga cakrawala, tanpa ujung yang terlihat. Meng Ye pernah memberitahuku, ada spesies di dunia perburuan yang disebut pohon vulkan, yang memiliki inti api, yang merupakan roh atribut api paling murni di dunia perburuan. Melihat bentang alam di sini, sepertinya tempat di mana pohon vulkan diiklankan. Meskipun tidak ada pohon vulkan di sini, seharusnya ada roh-roh atribut api lainnya. Lin Bai menghitung dengan cermat dalam hatinya, dan bergumam pada dirinya sendiri, lagi pula, dalam daftar ratusan spesies berbeda yang diberikan sekte kepadaku, ada juga lebih dari 20 spesies berbeda yang lebih menyukai lingkungan hidup yang sama seperti di sini. Misalnya, tikus api, naga bumi magma. Lin Bai mengingat daftar perburuan yang diberikan sekte, yang berisi lebih dari 20 kebiasaan hidup spesies berbeda, yang semuanya terkait erat dengan bentang alam tempat ini. Setelah memikirkannya sejenak, Lin Bai mengambil keputusan, menginjak pedang terbang dan dengan hati-hati memasuki neraka magma yang tertutup gunung berapi ini. Begitu dia melangkah masuk, gelombang panas menyembur dari tanah, menembus pertahanan spiritual Lin Bai dan hampir menjatuhkan pedang terbang Lin Bai. Betapa dahsyatnya kekuatan api ini. Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa dunia dipenuhi dengan kekuatan api yang sangat dominan. Prajurit biasa yang tinggal di sini untuk waktu yang lama kemungkinan besar akan hangus terbakar oleh kekuatan api dunia ini. Bahkan prajurit alam Tai Dao Guo pun tidak akan luput. Sambil memperkuat pertahanan kekuatan spiritual di tubuhnya, Lin Bai berpacu menuju area gunung berapi dengan lebih waspada. Pada awalnya, dia hanya bisa berkeliaran di pinggiran, dan hanya setelah dia benar-benar mengenal wilayah tersebut barulah dia berani menginjakkan kaki di pedang terbang dan menuju ke bagian dalamnya. Area gunung berapi itu masih kosong, seperti dunia yang ditinggalkan para dewa. Lin Bai berjalan terus,
tidak hanya tidak bertemu dengan prajurit manapun, tetapi dia bahkan tidak bertemu dengan satu pun alien, yang membuat Lin Bai sedikit terkejut. Gemuruh. Saat itu, Lin Bai Yujian melewati sebuah gunung berapi. Gunung berapi itu aman sesaat yang lalu, tetapi tiba-tiba bergetar di saat berikutnya. Lava panas menyembur keluar dari celah gunung, dan asap hitam tebal mengepul lurus ke langit. Sepertinya ada semacam monster yang akan merangkak keluar dari sana. 6249. Gemuruh. Getaran kuat yang disebabkan oleh letusan gunung berapi segera meretakkan tanah di sekitarnya, dan sejumlah besar magma menyembur keluar. Raungan. Raungan binatang buas yang marah terdengar, dan makhluk asing berbentuk ular raksasa sepanjang sekitar 100 kaki keluar dari kawah. Spesies makhluk asing berbentuk ular ini panjangnya sekitar 100 kaki. Sisik di tubuhnya seperti tanah hangus, dan darah yang mengalir di tubuhnya seperti magma merah panas. Terdengar raungan yang mengguncang bumi, disertai dengan sejumlah besar magma yang menyembur keluar, dan asap hitam mengepul, seperti ular piton yang mengakhiri dunia dalam dongeng. Ular piton batu hati api. Lin Bai menginjak pedang terbang dan segera mundur. Setelah ular piton batu hati api keluar dari celah gunung, ia meraung dan melemparkan batu-batu terbang ke arah Lin Bai. Magma panas menempel pada setiap batu, dan sebelum mereka mendekat, suhu tinggi yang mengerikan membakar ruang di sekitarnya dan mulai terdistorsi. Berputar-putar, keempat pedang terbang bersinar terang, dan semua batu yang menyerang Lin Bai terpotong-potong oleh pedang terbang tersebut. Serangan ular piton jantung api belum berhenti, tubuhnya yang besar keluar dari kawah, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Lin Bai. Meskipun serangan ini dihindari oleh Lin Bai, ruang di antara penutupan mulutnya yang besar terkoyak, memperlihatkan kehampaan gelap di baliknya. Ras alien memiliki rasa teritorial yang kuat. Jelas bahwa Lin Bai telah memasuki wilayahnya, jadi ia mulai menyerang Lin Bai tanpa alasan. Kekuatan alam buah Dao Tai tingkat atas. Melalui pengamatan terhadap ular batu jantung api barusan, tidak sulit bagi Lin Bai untuk menilai kekuatan kultivasi alam buah Dao Tai tingkat atas dari pemilik ular batu Huo Xin ini. Dan magma yang melilit tubuhnya juga membuat Lin Bai cukup pusing. Magma di sini tidak seperti magma di dunia fana. Jika itu magma di dunia fana, Lin Bai tentu saja tidak takut, dan mandi di dalamnya bukanlah masalah. Tetapi magma di sini mengandung kekuatan api yang sangat kuat dan dahsyat, seolah-olah ada bom yang tak terhitung jumlahnya yang ditumpuk bersama, dan akan meledak dengan dahsyat jika tidak hati-hati. Bahkan para pendekar di alam Tai Dao Guo pun harus berhati-hati di sini, jika tidak mereka akan terbalik di selokan dan langsung mati. Menghadapi ular batu hati api yang mengaum, wajah Lin Bai menjadi gelap, ketika ular batu hati api membuka mulutnya yang berdarah lagi dan menyerang. Kali ini, Lin Bai tidak memilih untuk menyerah, tetapi menyerbu langsung, terbang di atas kepala ular batu hati api, dan menghantamnya dengan keras. Tinju Lin Bai tampak seperti kekuatan pemiliknya yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Saat mengenai puncak kepala ular piton Huoxinyan, kekuatan besar itu langsung menerobos masuk ke tubuh ular piton Huoxinyan seperti pedang tajam. Dalam sekejap, retakan muncul di tubuh besar ular piton Huoxinyan, diikuti oleh suara dentuman keras, tubuhnya pecah, dan daging serta darah yang tak terhitung jumlahnya berhamburan di sekitarnya. Ular piton batu hati api yang tampak ganas itu terbunuh oleh pukulan Lin Bai. Apakah ini kekuatan tubuh Dao lima elemen pada tahap penyempurnaan kecil? Lin Bai berdiri di udara dan mengepalkan telapak tangannya, kekuatannya sebanding dengan kekuatan alam buah Dao. Setelah tubuh Dao lima elemen mencapai tahap Xiao Cheng, kekuatan fisik Lin Bai sebanding dengan kekuatan Dao Guo Daluo, dan dia menghancurkan ular piton batu hati api dengan satu pukulan, yang juga mengejutkan Lin Bai. Tuo Baxin seharusnya juga berada di tahap ini, kan? Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba teringat seseorang, dan itu adalah Tuo Baxin, putra suci dari Sekte Barbar. Tuo Baxin adalah seorang ahli pemurnian tubuh. Lin Bai telah menemukan bahwa kekuatan fisik Tuo Baxin sangat menakutkan, dan ketika ia menembus tubuh Dao lima elemen ke tahap Xiao Cheng, ia akhirnya merasakan sejauh mana kekuatan fisik Tuo Baxin. Tuo Baxin juga memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan alam Dao Guo Daluo. Lin Bai Fei maju untuk mengumpulkan bangkai ular batu hati api yang retak. Menurutnya, tidak ada harta karun pada ular batu hati api ini, tetapi di mata para ahli pemurnian dan alkimiawan itu, ular batu hati api ini penuh dengan harta karun. Adapun bagaimana mereka ingin menggunakannya, ambil saja kembali dan biarkan mereka mempelajarinya. Setelah merapikan ular batu hati api, Lin Bai terus melangkah maju dengan pedang terbangnya. Setelah Lin Bai terbiasa dengan daerah vulkanik ini, ia berhenti berhati-hati, tetapi bergerak maju dengan cepat menggunakan pedang terbangnya, mencari jejak spesies alien.
Setelah mencari tanpa henti selama sehari, Lin Bai juga menemukan beberapa jenis spesies alien di daerah vulkanik ini, di antaranya adalah spesies alien yang dibutuhkan oleh Sekte Tianshui. Sekarang sudah siang. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan kobaran api memenuhi ruang antara langit dan bumi. Daerah vulkanik ini sudah sangat panas, dan terik matahari di langit membuatnya semakin panas. Bahkan Lin Bai pun basah kuyup oleh keringat. Tiba-tiba, di gelang konsentris di pergelangan tangan Lin Bai, dua batu permata menyala bersamaan. Ini berarti bahwa dalam radius 1 juta mil, sekutunya berada di sini. Akhirnya ada respons. Lin Bai terkejut sejenak, dan hendak menggunakan gelang konsentris untuk menghubungi, tetapi ia tidak menyangka sebuah suara telah sampai ke telinga Lin Bai. Kakak Lin, suara seorang pria yang riang terdengar oleh Lin Bai, dan ia segera mengenali bahwa itu adalah suara Yi Song. Kakak Yi, di mana kau sekarang? Lin Bai langsung bertanya. Kedua pihak sangat akrab, dan mereka pada dasarnya dapat memastikan identitas satu sama lain setelah mendengar suara tersebut. Kakak Lin juga datang ke daerah vulkanik ini. Yi Song berkata dengan sedikit gembira, tepat sekali, satu orang lagi, dan lebih banyak kepercayaan diri. Kakak Lin, cepat ke area tengah, Nona Huang Qingyun dan aku di sini. Setelah Lin Bai menerima arahan Yi Song, ia tidak ragu lagi, dan berpacu menuju pedalaman gunung berapi dengan pedang terbangnya. Saat jarak antara mereka bertiga semakin dekat dan induksi timbal balik dari gelang konsentris semakin kuat, tidak sulit bagi Lin Bai untuk menemukan di mana mereka berada. Ketika Lin Bai perlahan mendekati area tengah zona vulkanik, ia mendapati bahwa jumlah spesies alien dan prajurit di sekitarnya meningkat. Dari waktu ke waktu, beberapa prajurit terlihat mengepung spesies alien lain di sini, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara keras gempa bumi dan gunung yang berguncang serta suara benturan senjata sihir. Namun Lin Bai tidak mempedulikan hal-hal itu, tetapi berdasarkan induksi gelang konsentris, ia pertama-tama pergi menemui Yi Song dan Huang Qingyun untuk berdiskusi. Lin Bai terbang ke arah Yi Song dan Huang Qingyun, dan bertanya melalui transmisi suara, apakah terlalu banyak spesies alien dan prajurit di tempat ini? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Huang Qingyun menjawab, hampir semua prajurit dan alien dari seluruh zona vulkanik berkumpul di sini. Lin Bai mengerutkan kening, mengapa? Ras alien memiliki rasa teritorial yang kuat. Jika tidak ada perubahan besar, mereka tidak akan pernah meninggalkan wilayah mereka tanpa izin. Bagaimana mungkin spesies alien di seluruh zona vulkanik berkumpul di sini? Ada Phoenix api yang terluka parah, dan ia berada di nirwana di sini. Yi Song berkata, ia adalah raja dari wilayah vulkanik ini, dan sebagian besar spesies asing di sini berada di sini untuk melindunginya. Phoenix api. Lin Bai tiba-tiba teringat bahwa ketika ia pertama kali datang ke dunia perburuan, ia pernah melihat Phoenix api terbang di atas Yuhua Tiangong, menyeret ribuan mil Huo Xiaoyun. Tiba-tiba teringat, Guru Meng Ye, Wu Chuanweng, sepertinya memintanya untuk mencari Phoenix api. 6250. Asap tebal mengepul, dan gelombang panasnya sangat dahsyat. Daerah vulkanik ini dibanjiri suhu tinggi sepanjang tahun. Dari kejauhan, gelombang panas itu melelehkan ruang dan mendistorsi ruang. Menurut induksi gelang konsentris, Lin Bai perlahan mendekati lokasi Yi Song dan Huang Qingyun. Di sini, terdapat gunung berapi yang sangat besar dan tak tertandingi, yang meliputi area sekitar 10.000 mil dan tingginya sekitar 1.000 kaki. Asap tebal yang mengepul dari kawah langsung menuju Qingming, dan magma yang mengalir turun panas dan merah menyala. Tinggi seorang prajurit biasa seperti semut yang tidak berarti di bawah gunung berapi ini. Ada banyak gunung berapi kecil di sekitar gunung berapi besar itu. Saat ini, para prajurit dapat terlihat di hampir setiap gunung berapi kecil. Mereka berdiri berdampingan, dan mereka semua memandang ke arah gunung berapi besar itu, seolah-olah ada harta karun di gunung berapi besar itu yang membuat mereka bermimpi. Lin Bai menginjak pedang terbang dan memasuki area gunung berapi besar itu. Banyak prajurit juga menemukan jejak Lin Bai dan menoleh ke samping. Itu Lin Bai. Tuan Serigala. Tuan Serigala Negara Chu, putra suci Sekte Tianshui telah tiba. Dia juga tertarik pada Phoenix api di dalam gunung berapi. Sebagian besar prajurit di sini dapat segera mengenali identitas Lin Bai. Lagi pula, nama Lin Bai di wilayah negara Chu dapat digambarkan sebagai sangat terkenal. Bahkan anak-anak yang menangis dan menunggu untuk diberi makan telah mendengar nama Markis Serigala Negara Chu. Tuan Serigala juga ada di sini, sungguh menarik. Begitu putra suci Sekte Pemurnian Mayat Wilayah Utara tiba, Serigala Negara Chu datang. Suasananya semakin ramai di sini. Banyak orang melihat kedua arah yang berbeda.
Dengan gunung berapi besar sebagai batasnya, di puluhan gunung berapi di sisi barat gunung berapi, ada ratusan prajurit yang berdiri berdesakan, masing-masing mengenakan pakaian linen kasar dan kulit binatang, penuh dengan kebuasan primitif. Di sisi timur gunung berapi, terdapat juga lebih dari selusin gunung berapi, di mana berdiri ratusan pemuda berpakaian sutra dan satin, dengan wajah seputih giok, yang sekilas dapat dikenali sebagai putra keluarga bangsawan dan murid keluarga kaya. Saudara Lin. Ketika Lin Bai terkejut oleh gunung berapi besar di depannya, suara teriakan Yi Song terdengar di telinganya. Dia menoleh dan melihat Yi Song dan Huang Qingyun, lalu segera terbang pergi. Saudara Sengxi. Ketika Lin Bai mendekat, Yi Zian membawa 4 prajurit Tian Suizong lainnya untuk memberi hormat. Awalnya Yi Zian tampak serius, namun setelah melihat Lin Bai, seolah-olah ia telah mendapatkan ketenangan, senyum akhirnya muncul di wajahnya yang tegang. Yi Zian, apakah kau juga di sini? Setelah Lin Bai mendekat, ia pertama-tama menyapa murid-murid Sekte Tiansui. Kami tidak jauh dari sini, dan langsung datang setelah mendengar kabar itu. Yi Zian menjelaskan perlahan. Lin Bai mengangguk sedikit, dan memandang keempat murid Sekte Tiansui lainnya. Ia melihat kebencian dan kemarahan yang tersembunyi di mata mereka, dan masing-masing dari mereka memiliki luka di tubuh mereka. Ada apa dengan kalian? Lin Bai mengerutkan kening, melihat penampilan mereka, sepertinya mereka diperlakukan tidak adil, yang membuat mereka begitu marah. Ketika Yi Zian menyebutkan hal ini, kemarahan muncul di wajahnya, dan ia melirik tajam ke arah barat gunung berapi. Kakak senior Sengxi, ketika kami berburu spesies alien di sini, kami sering menjadi sasaran prajurit dari wilayah barat. Kami telah melukai spesies alien beberapa kali, dan kami kekurangan pukulan terakhir. Prajurit dari wilayah utara tiba-tiba muncul dan membawa spesies alien kami pergi. Kami berdebat dengan mereka dan mereka memukuli kami dengan parah. Yi Zian berkata dengan hati-hati lagi, beberapa hari yang lalu, kami memburu dan membunuh spesies aneh di daerah vulkanik, dan para pendekar dari Sekte Pemurnian Mayat wilayah barat muncul, ingin merebutnya secara paksa. Jika kakak senior Yi Song dan kakak senior Huang Qingyun tidak muncul tepat waktu saat itu, saya khawatir bukan hanya kami tidak akan bisa mempertahankan spesies asing itu, kami bahkan akan kehilangan nyawa kami. Mendengar kata-kata Yi Zian, wajah Lin Bai tiba-tiba menjadi gelap. Menurut apa yang dikatakan Yi Zian, ini bukan pertama kalinya para pendekar dari wilayah utara merampas mangsa mereka, tetapi mereka telah merampasnya berulang kali. Dan jika Yi Song dan Huang Qingyun tidak lewat terakhir kali, nyawa Yi Zian mungkin tidak akan terselamatkan. Sekte Pemurnian Mayat. Lin Bai terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan perlahan menoleh untuk melihat ke sisi barat kawah, di mana ada ratusan pendekar yang mengenakan linen kasar dan kulit binatang. Ketika Lin Bai memandang mereka, di antara mereka, seorang pemuda berkulit pucat yang tampak seperti mumi tersenyum kepada Lin Bai. Putra Sekte Pemurnian Mayat, Luan Tang. Lin Bai mengenal pemuda pendek berkulit pucat yang tampak seperti mayat hidup ini. Dia adalah salah satu dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara, putra suci Sekte Pemurnian Mayat, bernama Luan Tang. Pada awalnya, Lin Bai menjamu para pendekar dari 16 kekuatan terkuat di alam iblis di ibu kota kekaisaran, dan di antara mereka, ia menjamu para pendekar dari Sekte Pemurnian Mayat wilayah utara. Luan Tang juga bertemu Lin Bai di jamuan makan itu. Setelah bertukar pandang dengan Luan Tang, Lin Bai mengalihkan pandangannya, aku tahu tentang masalah ini, kalian sangat baik, aku tentu akan menangani masalah ini. Yi Zian berterima kasih berulang kali, terima kasih, kakak Sengxi. Setelah menjelaskan dengan jelas kepada orang-orang Sekte Tiansui, Lin Bai mendarat di gunung berapi tempat Yi Song dan Huang Qingyun berada. Di gunung berapi ini, selain Yi Song dan Huang Qingyun, ada juga murid-murid lain dari Tian Xianzong dan Istana Senglian. Kakak Lin, Yi Song dan Huang Qingyun membungkuk kepada Lin Bai. Kakak Yi, Nona Huang. Lin Bai jatuh di samping keduanya, menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Yi Zian sudah memberitahuku apa yang terjadi. Terima kasih atas bantuan kalian, kalau tidak Yi Zian dan yang lainnya mungkin akan dalam bahaya. Yi Song menyeringai, menatap tajam ke arah para prajurit dari wilayah utara. Orang-orang barbar dari wilayah utara jelas datang untuk menyerang kita di wilayah timur, jadi tentu saja kita tidak bisa memberi mereka buah yang enak untuk dimakan. Huang Qingyun menarik napas dalam-dalam. Hubungan antara wilayah utara dan wilayah timur secara bertahap retak, dan sudah berada di ambang kehancuran. Cepat atau lambat, medan perang akan meletus. Jangan kita bicarakan tentang orang-orang barbar di wilayah utara, mari kita bicarakan situasi di depan kita dulu. Yi Song mengubah topik pembicaraan dan berkata, Saudara Lin, apakah kau sudah melihat gunung berapi di depan kita ini?
Lin Bai mendongak, dan melihat gunung berapi yang begitu megah, agung, dan menakjubkan berdiri di antara langit dan bumi seperti pilar giok. Sulit bagi Lin Bai untuk tidak memperhatikan gunung berapi ini. Yi Song menjelaskan, kami telah menerima kabar pasti bahwa ada Phoenix api yang kembali ke leluhurnya di gunung berapi ini. Nirvana dan kembali ke leluhur. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, bukankah kau bilang dia terluka parah dan berada di Nirvana? Situasinya sangat rumit. Yi Song berkata sambil tersenyum masam, sebenarnya, kami masih belum yakin tentang status Phoenix api itu. Kabar yang kami dapatkan adalah, ada Phoenix api yang telah mencapai Nirwana di sini. Beberapa orang mengatakan bahwa Phoenix api itu terluka parah dan harus terlahir kembali dari Nirwana. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Phoenix api ini kembali kepada leluhurnya di Nirvana. Para pendekar di sini memiliki pendapat yang berbeda, dan tidak ada pernyataan yang akurat. Tapi satu hal yang pasti, yaitu, benar-benar ada Phoenix api di sini. Mata Yi Song berbinar-binar karena kegembiraan, Saudara Lin, Phoenix api, makhluk dari zaman kuno, makhluk purba yang telah menghilang dari dunia iblis dan dunia roh. Bukankah itu cukup menarik?